Dulu aku tuh kalau di kampung kan jarang makan daging, makan ayam. Kalau 1 tahun itu boleh dihitung lah berapa kali makan. Itu pun dikasih 2 ketul sama yang sendok daging. Ditelepon apa yang kita mau, makan buah-buahan sampai puas-puas. Di Malaysia ada cerita. Bedaannya orang miskin di Malaysia sama di kampungku atau Indonesia. Kan kampungku di Indonesia, kan aku cakap seadanya. Coba kalau di kampung kan banyak ayam hutan seperti di sini lah di Malaysia ini. Mungkin udah habis itu ayam hutan. Ya ditembak, dibakar dan juga dihap. Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, instead I'm Halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari di channel ini. Didoakan dimanapun kalian berada, diberikan kesehatan ya, tetap semangat, dipermudahkan segala urusannya juga ya, amin. Oke teman-teman, kalau orang-orang merantau ini kan ada banyak yang di kampungnya itu susah, kan tak ada pekerjaan ataupun kurang gajinya, jadi mereka merantau ke negara orang teman-teman. Nah kebanyakan orang-orang yang merantau itu kan mereka ada tujuan kan, kehidupan yang lebih baik, nanti boleh simpan uang, apalagi kalau bekerja ke luar negara ya, pasti ke luar negara itu lebih tinggi gitu mata uangnya daripada negara sendiri kan. Kalau di luar negara itu ada pekerjaan dengan gaji yang tetap gitu ya, jadi mereka boleh kumpul-kumpul membantu keluarga di kampung, dan juga pastinya mereka ada tujuan kan untuk mungkin membangun rumah ataupun buka usaha kecil-kecilan gitu. Nah ada juga orang kan ketika merantau di luar negara itu, contohnya merantau ke Malaysia, baru mereka rasakan kehidupan yang enak. Ada yang baru pertama kali makan itu hari, pernah saya rasakan kan dia jarang makan ayam ya. Setelah di Malaysia ini mereka boleh setiap hari pun boleh makan ayam kan, sampai terkadang katanya itu dia bosan ya. Oke, so itu hari pernah lagi saya rasakan pertama kali dia makan burger katanya, burger ya. Oke, so banyak macam lah ya. Pernah makan apple. Dulu mungkin di kampungnya makan apple hanya boleh sesekali saja makan, tapi ketika di Malaysia ini mereka boleh makan setiap hari pun boleh kan kalau mereka mau. Nah kenapa gitu? Nanti kita akan bahas ya. Kita dengarkan dulu cerita daripada abang ini ya. Katanya dulu dia di kampungnya jarang makan daging. Setelah di Malaysia ini baru dia boleh makan ya. Wow, sangat terharu juga orang-orang seperti ini ya. Mungkin dulu keadaan dia susah, tapi setelah merantau bolehlah dia dapat gaji kan, jadi boleh beli apa yang mereka suka. Oke, langsung kita dengarkan ceritanya bagaimana ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga tetap sehat semuanya dan murah rezeki dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dulu aku tuh kalau di kampung kan jarang makan daging, makan ayam. Kalau 1 tahun itu boleh dihitung lah berapa kali makan 1 tahun itu daging ayam. Mungkin kalau ada orang kenduri kawinan atau ada orang kenduri inilah kan, ataupun ada acara ataupun lebaran, maulid, barulah kita makan daging ayam. Kalau ada orang kenduri kawinan ke apa, kalau makan daging itu contohlah saya 2 orang pergi rumah yang buat kendurian apa, itu pun dikasih 2 ketul sama yang sendok daging. Dia sendok di apa itu, atau di panci ke kuali itu kan, dia sendok daging dapat 5, dikasih jatuh 5 macam, biar ngam-ngam 2 kan. Saya 2 orang, taruhkan 2 orang, 1 orang 1 biji daging. Itulah kalau itu. Soalnya ini kan kita di kampung itu pun nggak ada pekerjaan tetap, jadi penghasilan tetap itu nggak ada.
Jadi kita mau makan enak pun seperti daging apapun kita pikir-pikir dulu kan. Apalagi sekarang kan listrik api ini kan. Sekarang sana pakai pulsa, kalau sini top up. Banyak penghabisan. Setiap itu 1 minggu 1 kali kadang top up pulsa, isi pulsa top up listrik itu. Belum wifi lagi, kita pakai wifi rata-rata sana di sana. Belum isi pulsa wifi itu top up itu wifi. Jadi penghasilan pun nggak tetap kan, pekerjaan pun nggak tetap, penghasilan pun nggak tetap. Jadi kita mau pikir-pikir lah, mau makan enak dulu. Kalau musim kacang panjang kita makan kacang panjang aja. Kalau musim sayur buncis kita makan sayur buncis saja gitu. Tapi tetap enak lah kalau di kampung. Ya, sehat juga ya. Itu pas tuh kita dengar kawan pulang dari Malaysia dulu kan waktu masih sekolah. Kalau di Malaysia kita mau makan apa aja kita bisa makan. Ayam, daging kita makan setiap hari. Beli HP, beli telepon, apa yang kita mau, makan buah-buahan. Sampai puas-puas di Malaysia. Dia cerita kawan-kawan yang pulang dari Malaysia itu kan, yang pulang merantau dari Malaysia itu cerita seperti itu. Jadi kita seronok dengar kita mau pergi Malaysia. Baru kelas berapa? Baru kelas 3 SMK lah, SMA di kampung itu. Kalau di sini SPM kan udah mau berhenti, mau pergi Malaysia, tapi belum cukup umur. Pas tunggu berapa tahun lagi baru cukup umur, pas itu pergi merantau Malaysia. Pas itu pergi saya sampai Malaysia itu 2009 itu, waktu itulah musim durian. Pas itu saya belum bisa makan durian, baunya itu kan. Kalau di kampung kan belum pernah makan durian dulu. Pas itu saya dicarikan durian, saya makan satu biji durian musang king. Durian 24 nggak bisa makan, rasa pahit, baunya itu. Lama 1 minggu di Malaysia bisa makan durian. Pas itu lama-lama udah biasa makan durian. Pas itu aku jaga kebun durian. Di situ saya sampai puas-puas lah, sampai muntah makan musangking. Kan di kampung kan nggak ada durian di tempat saya itu. Mau makan durian kampung aja, dapat makan durian kampung aja udah bersyukur itu di kampung. Jadi kita puas-puas makan durian musangking apa, makan daging, masak daging setiap hari, masak ayam, masak apa, ikan apa yang kita mau kan. Mau ikan gabus, ikan teli tinggal kita mancing. Mau ikan besar-besar, ikan manila, kipar itu kan di kolam kita mancing di tempat kita punya bos. Jadi puas-puas lah kita makan apa yang kita belum bisa apa di kampung dulu, kita semua bisa. Di Malaysia kan sudah ada kerja tetap kan, setiap bulan pun bisa terima gaji, nanti pertengahan bulan pun kita bisa minjem, seperti itulah kan. Jadi seronok lah jadi merantau ya. Setiap kita dengar kawan pulang merantau dari Malaysia itu cerita ini kan, di Malaysia seronok, apa yang kita mau beli ini, makan ini, kita semua bisa. Jadi itulah pengen terus ke Malaysia, kerja di Malaysia, merantau. Tapi alhamdulillah lah ada hasilnya kan, banyak pengalaman di Malaysia, kerja kilang, kerja di mall, kerja di security, kerja di sawit, kerja di welding, semua kan udah ada pengalaman lah. Dah ini di Malaysia kan dah banyak tempat kan kerja di Malaysia, jadi pengalaman banyak lah kan merantau ini. Jadi seronok lah, banyak dapat kawan-kawan baik, bos baik apa kan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke, nah itu tadi ceritanya ya Bang ini, ketika dia di Malaysia ini boleh dia makan ayam, makan daging ya, disebabkan dia itu ada kerja tetap, penghasilan tetap. Jadi dia itu bolehlah apa yang dia inginkan itu boleh terpenuhi. Dia boleh makan apa saja yang dia mau gitu ya.
Oke, tadi makan durian juga mungkin di kampung itu kan dia tak ada dekat pokok-pokok durian kan. Jadi kalau durian pun mahal juga kan di sana harganya. Jadi ketika di Malaysia ini ya dia boleh belinya, dia boleh makannya juga. Bukan hanya dia saja kan, orang keluarganya di kampung, anak dia contohnya, istrinya di kampung boleh merasakan hal itu juga karena dia pasti otomatis tiap-tiap bulan itu ada kirim uangnya di kampung. Nah, gitulah ya, sangat-sangat bersyukur. Oke, kita dengarkan lagi ya. Kan ada tanya kalau orang miskin di kampungku sama di Malaysia ini beda. Kalau di Malaysia ini miskin semiskinnya dia nggak ada yang orang yang dorong gerobak, orang bawa apa rongsok-rongsokan, bawa kotak rongsokan aja pakai kereta, pakai mobil. Kalau di Indonesia orang miskin atau di kampungku miskin ya miskin, dia nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, kadang dia makan pun kadang enggak, kadang pun makan kasih orang, itu memang betul-betul miskin kalau di kampungku. Kalau di sini tuh nggak ada yang kayak gitu. Tapi kenapa malah disalahin, katanya aku jelek-jelekkan negara apalah. Itu bukan jelek ke negara sih. Aku karena ngerti perbedaannya orang miskin di Malaysia sama di kampungku atau Indonesia. Kan kampungku di Indonesia kan aku cakap seadanya. Nah, memang di kampungku pun memang kayak gitulah orang miskin. Orang miskin nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Dia kadang pun makan lontang-lantung, nggak punya kerjaan. Ya memang gitulah. Jadi mau kayak kita cakap jujur pun kita serba salah. Jadi nggak tahu aku jadinya. Katanya aku pula jelek-jelekkan. Udahlah, ini aku. Memang begitulah ya Bang, kita cakap yang fakta, yang sebenarnya pun dikatakan kita menjilat lah, dikatakan kita menjelek-jelekan lah. Padahal itu memang kenyataannya kan, yang kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri kan. Oke, tadi dikatakannya kalau miskin di Malaysia tak sama miskin di Indonesia ya. Kalau di Malaysia sajalah ya saya ceritakan. Kalau di Malaysia itu orang miskin pun mereka itu gimana ya, ada uang juga ya, boleh juga masih membeli makanan di luar contohnya ya. Dan juga di Malaysia ini bagusnya itu ada kerajaannya itu yang melihat orang-orang yang susah daripada bawah-bawah ini ya. Nah, contohnya mereka akan mendapatkan bantuan ya. Kalau misalnya yang susah itu di sini tuh biasanya ya, yang perlu bantuan adalah yang warga emas contohnya ya, mereka dapatkan uang juga bantuan daripada kerajaan kan. Contohnya ibu tunggal, mereka dapat bantuan ya. Nah, kalau di Malaysia, kalau dia betul-betul miskin, tak ada duit, ya berarti dia itu adalah orang yang malas ya. Kalau rajin ya, di Malaysia ini tak mungkin kesusahan, tak mungkin tak ada uang, boleh makan ya, tak boleh tak makan ya. Disebabkan apa? Kalau kalian warga negara ya, ini konsepnya orang Malaysia, dikerja di mana-mana, di restoran, di mana-mana pun boleh diterima ya teman-teman. Tak kira kalian itu ada lulusan SPM ataupun ada university. Kalau misalnya just di kedai makan ataupun ya contohnya 7-Eleven ya, kalau mereka ya berbadan sehat, mereka boleh bekerja ya, di sini diterima kan. Kalau kalian rajin ya tiap-tiap bulan pun dapat gaji kan. Nah, itulah untungnya ya kalau kita ada kerja. Gitu bedanya. Kalau di negara kita mungkin pekerjaan itu yang sangat susah untuk dicarikan. Kalau kita rajin sekalipun ya susah juga. Tak ada yang menerima kita untuk bekerja ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Coba kalau di kampung kan banyak ayam hutan seperti di sinilah di Malaysia ini. Mungkin udah habis itu ayam hutan. Di sini banyak ayam hutannya di kebun, walaupun di dekat kampung ada kebun, dekat kampung belakang rumah banyak ayam hutan keliaran. Kalau di kampung aku nggak ada ayam hutan, langka lah ayam hutan. Walau kalau ada pun 1-2 ayam hutan itu pun di sana di ujung di dalam hutan jauh sana di tengah-tengah gunung baru ada ayam hutan. Itu pun habis diburu ayam hutan. Ada yang bawa senapang angin,
ada yang bawa pikatan ayam, ada yang bawa pasang perangkap, habis. Kalau di kampung aku itu memang ayam hutan nggak ada. Kalau ada pun sana di atas gunung, di tengah-tengah hutan dalam sana. Udah nggak ada yang berani masuk lah sana. Mungkin ada sana 1-2 lah ayam hutan. Tapi kalau hutan-hutan dekat-dekat rumah itu kan nggak ada sana ayam. Ada pun ayam kampung. Ayam kampung itu pun kadang-kadang dicuri. Kalau di sini banyak ayam hutan, apalagi di kebun sawit ini ayam hutan berkeliaran. Kalau di sini di Malaysia ayam hutan merdeka, banyak di sini ayam hutan. Kalau di Indonesia sana di kampung aku lah, nggak ada ayam hutan, itu langka lah. Paling ada pun sana di ujung-ujung sana di atas gunung, dia sembunyi di sana. Sana burung aja, sana jarang. Seperti burung-burung apa ini jarang di sana, habis ditembak. Dan sana rata-rata sana kan punya senapang angin itu, pakai tembak burung itu. Burung kecil-kecil pun yang di sawah itu kan yang makan padi itu, habis ditembak dar. Dapat satu ini, itu burung kita bakar. Kadang kita pasang dia punya sarang tuh burung kan, kita pasang perangkap sana itu burung, nanti dapat kita potong kita makan. Apalagi kalau ayam hutan, sana nggak pernah jumpa ayam hutan saya. Ada dapat kawan pun itu jauh di sana di ujung-ujung hutan sana baru ada. Soal habis diburu lah mungkin, itu nggak berani mendekat ayam hutan. Udah langka lah ayam hutan di sana. Kalau di sini banyak ayam hutan. Di Malaysia ini di kebun-kebun ini memang banyak ayam hutan. Kalau di kampung aku macam inilah banyak ayam hutan. Senang lah pergi tembak ayam hutan. Tapi di sini memang banyak ayam hutan. Apalagi itu babi. Kalau seperti ini kan banyak babi. Kalau orang Hindu di Indonesia sana mungkin pesta di sana. Sana di kampung aku kalau ada babi kita panggil tuh orang ini, orang non muslim kan. Kalau sana orang Hindu itu seperti orang di Bali itu pergi tembak babi. Kalau kadang kita pasang perangkap babi itu kita tanam ubi ya, singkong, jagung apa itu kan kita tanam itu, kita pasang perangkap babi sana. Kalau dapat babi nanti kita telepon itu yang orang non muslim lah, orang Hindu sana. Pas tuh itu dia banyak happy itu dikasih babi. Kalau babi banyak seperti di sini lah, mungkin dia pesta di sana, kita babi di tempat saya itu. Kampung saya sama Hindu jauh lah, dalam perjalanan setengah jam. Perjalanan 15 menit lah sama kampung orang non muslim tempat saya. Kalau di kampung saya itu semua muslim lah, semua Islam. Dalam 15 menit kurang lebih sana baru ada kampung orang Hindu sana, seperti orang di Bali itu kan. Tapi di sini memang banyak ayam hutan di sini. Babi pun banyak di sini. Merdeka burung-burung di sini. Kalau di kampung aku banyak burung, ayam seperti inilah, habis ditembak sama kawan-kawan itu. Sana masih kecil-kecil pun dah bisa ini bawa senapang angin itu, tembak burung itu, senapang tembak burung. Ya, begitulah tadi cerita abang ini ya. Oke, tentang ayam hutan katanya dan juga babi hutan ya. Oke. Di Malaysia katanya itu ada masih banyak ya ayam-ayam hutan. Ini saya pun kurang pasti kan, sebab kan saya pun tak tinggal di kampung di sini ya. Jadi kalau abang ini mungkin tinggal dekat-dekat kampung karena dia kerjanya dekat sana ya, di sini. Jadi dia rasa wow, kalau ada ayam dia boleh potong, dia boleh masak ya. Tapi kalau mungkin di kampung dia itu susah sekali melihat ada ayam yang berkeliaran ya. Kalau ada ayam pun ya itu ada yang mempunyai, ada yang punyanya gitu.
Oke. Oh, di sana itu ayam itu takut dengan manusia kan. Jadi dia lari ke hutan-hutan dalam sekali. Disebabkan takutlah kan. Ini nanti kalau aku memunculkan diri, nanti manusia yang di kampung ini akan memakan aku, katanya. Dalam pikiran ayam itulah mungkin kan. Sebab kan susah katanya. Sebenarnya ada banyak, tapi mereka takut mungkin keluar kan. Sedangkan sedangkan tadi katanya burung-burung pun ya ditembak, dan dibakar dan juga dihap. Oke, nah itu hari pernah juga saya ceritakan ya tentang burung merpati. Kalau di Malaysia itu bebas berterbangan kan burung merpati. Kalau di sana itu saya tak makan ya. Saya ada tengok lah orang menjual burung yang sudah dibakar ya, dagingnya gitu katanya. Ada juga untuk obat. Gitulah ya. Kalau di Malaysia ini banyak ya, dekat Tasik-Tasik. Ada orang yang bagi makan, tak ada orang yang mau makan burung. Gimana rasa burung ya? Oke, so mari kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Cuma Mas, Ya mas, motornya kenapa? Rusak? tidak mas, kita lagi lihat-lihat ini mas. Lihat-lihat supaya Kita mau kasih, saya rencana mau kasih rubah ini motor mas. mau kasih rubah bagaimana? Ya seperti Ninja H2. Pokoknya motor yang besar-besar lah mas, saya mau kasih rubah mas. boleh. Pokoknya motor-motor yang besar kayak dekat Indonesia sana mas. Oh, boleh ya. Ini kan Yamaha Sport, boleh rubah jadi itu Ninja H2. Ya bisa mas, asalkan ada modalnya mas. Oh, begitu ya. Ya mas. Karena ini motor ini udah lama mas. Oh, iya ya. Mas, saya boleh minta waktu Mas sebentar ah? Boleh mas, boleh. Boleh? Ya, Mas. Boleh. Yes. Duduk situ boleh ya? Ya boleh mas. Mas, Ya mas. saya mau tanya Mas ini. Ya. Mas sudah berapa lama duduk dekat Malaysia? Baru mas. Baru berapa tahun lah? Ya, Baru kira-kira- 1 bulan? Ya, Atau? ya lumayan mas, ya kira-kira baru 10 tahun mas. Mas, 10 tahun baru Mas. itu. Ya mas, baru, 10 tahun itu lama loh Mas. Ya saya rasa baru mas. Baru, ya Mas. Bingung juga. Lama dah. 10 tahun. Mas sebenarnya mau pergi mana mas? Saya jalan-jalan saja Mas. Oh iya mas. Pas jumpa Mas di kesini. Mas ini, saya mau tanya Mas ini. Boleh. Mas kan sudah 10 tahun duduk dekat Malaysia kan? Iya mas. Kira-kira lebih enak di Malaysia atau di Indonesia? Kalau mas tanya gitu nggak boleh mas. Yang enaknya itu di Malaysia mas. Oh, enaknya di Malaysia ya? Enaknya di Malaysia mas. Enak karena apa di Malaysia? Karena gini ya mas ya. Di Malaysia ini kitanya itu ada pekerjaan mas. Terus? Jadi pengangguran dekat Indonesia mas. Terus? Di Malaysia ini karena apa? Kita kerja, makan pun nasi putih terus menerus. Jika kita minat, makan juga pisang atau apa, tapi nasi itu lebih penting. Nasi, ayam, kambing, sapi, babi, semuanya ada mas. Kalau di Indonesia? Indonesia mas, jangan cakap mas. Agak susah mas hidup itu mas. Semua Iya, Indonesia iya. itu kebanyakan itu koruptor dalam korupsi mas. Ayo. Koruptor dalam Jadi korupsi. para rakyat yang miskin susah cari pekerjaan mas. Oh, begitu ya. Kebanyakan orang Indonesia mas duduk di Malaysia mas. Karena demi mencari pekerjaan yang lebih layak untuk mereka mas. Oh, Banting iya. tulang mas. Mau panas, ya kan mas? Iya. Mau pagi, malam mereka selalu bekerja 24 Nggak jam. nyambung ya? Ya mas. Ya, nggak nyambung ya. Ya, mas. Terus Mas? Kerjaan itu mas agak terlalu berat mas. Yang penting kita hidup itu bekerja keras mas. Demi orang tua mas. Oke. Mas, saya mau tanya lagi ya. Ya. Satu soalan boleh ya? Boleh mas. Mas ada rencana mau pulang kampung tidak? Pulang Indonesia tidak? Ya mas, kalau tanyakan gitu sih, yang saya rencana mau pulang mas. Mau pulang.
Terus Hati juga ya Tapi Bali. gini Mas, saya mau pulang. Saya tunggu laut Indonesia sama laut Malaysia kering dulu baru saya pulang Mas. ayo. Jadi. Macam mana boleh? Ya, Laut mana boleh kering? Tak ya boleh nunggu aja Mas. balik-balik ya. Laut Indonesia kering, Malaysia kering baru aku pulang. Kan gak ada uangnya Mas. Bisa jalan kaki ikut tengah laut Mas. Wah. Alamak. Ya gitu Mas. Tadi Mas cakap hari-hari kerja, ada kerjaan, terus nggak ada uang. Macam mana? Ya duitnya dihambur-hambur Mas, simpan kepada account my bank Mas. Alamak. Atau Mas ini kuat main slot ini Mas? Ya enggak Mas, enggak Mas. Hah? Enggak Mas. Saya curiga Mas ini kuat main slot. Main Enggak Mas, saya judol ini ya. kerja ini hari-harinya itu sebulan simpan uang sedikit-sedikit hantar ke kampung. Jadi saya tunggu air laut Indonesia sama Malaysia itu kering baru aku pulang Mas. Alamak. Ya Mas. Tapi betul lah, Terbang lebih aja, enak di Bang, Malaysia. terbang. Lebih enak lagi di Malaysia Mas. Tarik sih Wah. semangkok Mas. Jadi tak payah pulang Indon lah. Ya pulang sih pulang Mas. Pulang. Tapi tunggu aja Mas. Yang seperti yang saya bilang tadi kepada Mas. Gimana Mas? Ayo Mas. Saya pun tak tahu, laut boleh kering ke tak Mas? Iya. Oke ya, terima kasih ya Mas. Ya. Mas, oke terima kasih Mas ya. Kenapa betah di Malaysia, Dek? Lebih sukanya senang dapat duit. Kalau di Indonesia kan susah. Lain PS lain sih cukup dia. Kalau boleh tahu, Dek, itu gajinya berapa sebulan di PS itu? Semua kilang sih gaji basic dia 1.500. Campur OT berapa? Tergantung otinya. Kadang OT-nya sampai berapa dapat? Kalau otinya banyak boleh dapat 2.000 sampai 2000? 2.000 aja nanti. Nanti kan 2 kali gaji. Yang gaji basicnya itu dibagi 2. Lepas itu yang gaji 5-nya itu dicampur OT segala macam. Boleh dapat 2.000 kalau banyak OT. Iya. Itu bersih ya, Dek? Bersih. Biasanya kalau kirim kampung berapa ribu? Banyak lah, kalau lagi banyak OT boleh 1.000 lebih. 1000 lebih? Kalau nggak ada OT ya kurang dari 1.000 lah. Nah, itu tadi ya pengalaman mereka. Katanya kalau mau balik tunggu laut Malaysia dan Indonesia kering dulu baru dia jalan kaki ya. Aduh, gimana ini ya? Oke, pastilah otomatis akan balik juga kan, karena ini bukan negara kita saja ya kan. Nah, kalau misalnya hanya untuk bekerja itu ya, kalau sudah habis masa tempo kerjanya ya pastilah akan balik kan. Oke teman-teman, so gitu tadi pengalaman mereka ya. Kalau setelah di Malaysia ini boleh mereka beli apa yang mereka mau, mereka nikmati, sebabkan kan ada gaji tetap, pekerjaan tetap gitu. Oke, so segitu aja video kali ini. Bagaimana komentar kalian dengan video yang sudah kita tonton tadi tuh? Boleh komen ya. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye.